Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga anak-anak pada sehat semua dan juga bisa menjalankan hari-harinya dengan lancar. Nah, hari ini kita akan lanjut belajar tentang ibadah kurban. Nah, sebelum memulai pembelajaran tentang ibadah kurban, alangkah lebih baiknya jikalau kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa secara bersama-sama sebelum belajar dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah baca doa, Bapak akan mengabsen anak-anak. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Nampaknya hadir semua dan nampaknya siswa-siswa Bapak pada hari ini sangat bersemangat sekali dalam belajar. Kita lanjut tentang ibadah kurban. Nah, mungkin di sini siswa-siswa Bapak masih belum tahu tentang kurban. Mungkin tahunya kurban itu mungkin sebatas atau mungkin hanya orang nyembelih sapi atau nyembelih kambing pada hari raya gitu kan. Nah, maka di sini kita jelaskan ada pengertian kurban. Jadi kurban itu adalah binatang ternak yang disembelih pada hari-hari Idul Adha untuk menyemarakkan hari raya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Berkurban juga merupakan salah satu syiar Islam yang disyariatkan berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma atau kesepakatan hukum kaum muslimin. Nah, jadi berkurban ini adalah disembelihnya hewan-hewan ternak pada hari raya Idul Adha untuk menyemarakkan di hari raya tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga kurban ini merupakan salah satu syiar Islam yang disyariatkan yang didasarkan dari dalil Al-Quran, sunnahnya Rasulullah dan juga kesepakatan hukum dari para kaum muslimin. Nah, bagaimana anak-anak sudah ngerti kan tentang ibadah kurban? Jadi ibadah kurban tadi adalah binatang ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha untuk menyemarakkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil tentang kurban gitu. Nah, dalilnya ada yang sering kita dengar yaitu dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 2, itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Ada juga dalam Quran surah Al-An'am ayat 162 yang berbunyi Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, nusuk atau ibadah kurbanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, tidak ada baginya. Itu Quran surah Al-An'am ayat 162. Itu tadi dalil tentang ibadah kurban. Lalu apa hukum kurban? Nah, di dalam hukum kurban terjadi perbedaan pendapat ulama yang khilafiyah. Di antaranya pendapat dari mazhab Syafi'i, Malik dan Ahmad, serta ada merupakan pendapat yang masyhur dari Imam Malik dan juga Imam Ahmad menyatakan bahwa hukum kurban itu sunnah muakkad. Nah, sementara pendapat dari mazhab Abu Hanifah menyatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Nah, dari mazhab Syafi'i, Malik dan Ahmad mereka itu menyatakan bahwa kurban itu sunnah muakkad. Namun sementara dari mazhab Abu Hanifah menyatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Namun jikalau yang tidak mampu maka gugurlah kewajiban untuk berkurban. Itu berdasarkan dari mazhab Abu Hanifah.
Di sini ada juga syarat binatang kurban. Apa itu syarat binatang kurban? Jadi jadi siswa-siswa Bapak mungkin belum banyak mengetahui tentang syarat binatang kurban ini. Binatang kurban harus berupa binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing, baik berupa kambing lokal maupun kambing domba. Dan juga usia hewan tersebut telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh syariat, yakni jazaah untuk domba dan saniyah untuk yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi SAW, yang artinya janganlah kau menyembelih kurban kecuali berupa musinnah. Namun apabila kalian kesulitan mendapatkannya, maka sembelihlah domba yang jazaah, di riwayat Muslim. Adapun syarat hewan yang tidak boleh dikurban, dalam sebuah hadis riwayat Malik dalam kitab Muwatta dari Al-Barra bin Azib, artinya 4 jenis hewan, yakni 4 hewan yang pincang dan jelas kepincangannya, hewan yang salah satu matanya buta dan nyata kebutaannya, hewan yang sakit dan nyata sakitnya, dan hewan yang kurus sehingga tidak bersumsum. Itu 4 jenis hewan yang tidak boleh dikurban. Hewan korban tersebut tidak memiliki cacat. Hewan kurban tersebut tidak memiliki cacat yang bisa menghalangi keabsahannya. Adapun cacat yang dimaksudkan sini yaitu salah satu matanya buta, baik disebabkan karena tidak memiliki bola mata menonjol keluar seperti kancing baju, atau karena bagian mata yang hitam berubah warnanya menjadi putih yang sangat jelas, itu menunjukkan kebutaannya. Hewan yang lagi sakit dan dalam keadaan pincang, kedua belah matanya buta, hewan yang pencernaannya tidak sehat, hewan yang sulit melahirkan, adapun hewan yang tertimpa sesuatu yang bisa menyebabkan kematian seperti tercekik, jatuh dari atas. Hewan yang lumpuh juga tidak boleh, hewan yang salah satu kakinya itu terputus. Hewan yang hendak digunakan untuk berkurban ini merupakan milik sahibul kurban atau milik orang lain, namun telah sah secara syariat atau telah mendapatkan izin dari pemilik. Hewan korban tersebut tidak berkaitan dengan hak orang lain. Penyembelihan hewan korban juga dilakukan pada waktu yang telah ditentukan secara syar'i, itu setelah sholat id pada hari nahar, yaitu 10 Zulhijjah, hingga tenggelamnya matahari pada hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Adapun hewan yang makruh untuk dijadikan kurban, yaitu hewan yang telinganya robek secara horizontal, baik dari depan, dari belakang, ataupun yang terpotong separuh telinga atau tanduknya, hewan yang telinganya robek secara vertikal, hewan yang telinganya bolong, hewan yang telinganya terpotong hingga tampak lubang telinganya, yang biasa di dalam bahasa Arab itu disebut musfarah, ataupun ulama menyebutkan hewan itu mahzulah. Nah, jadi jika telinga itu terpotong tidak sampai menyebabkan otak cairan hilang, dan hewan yang sama sekali tidak memiliki tanduk, itu merupakan ciri-ciri hewan yang tidak boleh untuk dikurban karena mempunyai kecacatan yang tentunya nantinya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hewan yang loyo pun itu tidak bisa dikurbankan. Hewan yang kurang dari separuh bagian pantatnya dipotong. Adapun jika pantat yang dipotong itu lebih dari separuh, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa hewan tersebut tidak sah dipergunakan sebagai hewan kurban. Namun jika sejak lahir memang tidak memiliki pantat sama sekali, maka tidak dimakruhkan. Nah, adapun hewan yang puting susunya dipotong, jika puting susunya itu tidak ada sejak lahir, maka tidak apa-apa meski air susunya tidak bisa mengalir asalkan kantong susunya tidak rusak. Nah, jadi itu tadi
merupakan pengertian dari ibadah kurban, dari pengertian kurban, syarat sah kurban, syarat hewan kurban, syarat yang batal untuk hewan kurban itu apa-apa saja. Nah, mungkin jadi kesimpulan kita pada pertemuan hari ini yaitu kurban adalah binatang ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha yang menyemarakkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kurban merupakan salah satu syiar Islam yang disyariatkan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ijma atau kesepakatan hukum dari kaum muslimin. Sekian, jika ada yang ingin bertanya, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Bapak mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata baik disengaja ataupun tidak disengaja. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.